Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada wanita, "Tentulah Allah bersabda, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Wanita itu menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah bersabda, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada wanita itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil buah itu lalu dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka engkau sudah mengampuni kesalahanku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan, selalu ditimpa kesesakan. Kendati banjir besar terjadi, ia tidak akan terlanda. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Engkaulah persembunyian bagiku ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin meluas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan yang pertama kita bisa mengambil permenungan dari apa yang diberikan oleh Allah. Manusia pertama oleh Allah diberi pilihan. Pilihannya adalah hidup dalam perintahnya dan tidak melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tetapi manusia ketika sudah diberi kuasa, ternyata sering gagal dalam menggunakan kekuasaannya. Pilihannya sering hanya menuruti apa yang dilihat. Manusia pertama yang namanya Hawa jatuh melanggar perintah Allah setelah dipengaruhi oleh iblis yang berupa ular dengan jangan memakan buah. Perintah Allah seperti itu tetapi dilanggarnya karena melihat buahnya menarik. Artinya adalah apa yang biasa mempengaruhi orang ialah penglihatan. Maka kita diajak untuk hati-hati supaya menggunakan penglihatan kita dengan baik dan benar. Supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Banyak orang jatuh ke dalam dosa karena ini. Penglihatannya. Yang kedua dari Injil, apa yang bisa kita renungkan? Orang tuli dan gagap adalah lambang orang yang tidak mau mendengar dan tidak bisa mendengar. Dalam hidup
Seringkali kita jumpai ada banyak orang yang menulikan diri akan apa yang disabdakan oleh Allah. Karena itu orang harus dibuat melihat. Nah, cara supaya orang melihat kalau ada sinar yang menerangi hatinya. Maka bagi kita yang tidak tuli dan tidak gagap, diajak untuk menjadi pribadi yang mana pribadi itu menghadirkan terang Allah, supaya orang tidak membisukan diri. Inilah permenungan kita. Kalau kita mengambil contoh santo-santo yang kita peringati adalah menjadi teladan bagaimana dua santo Sirilus dan Metodius ini membawa cahaya bagi kehidupan, supaya kehidupan tidak salah pilih. Kita diutus bukan hanya untuk hidup diri kita sendiri, tetapi membawa cahaya untuk menerangi orang. Perutusan itu mengandaikan semakin banyak orang melihat terang Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah hidupku, kehadiranku menjadi terang bagi banyak orang? Semoga warta gembira sabda Allah hari ini makin mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman kita, memasuki zona pelayanan dengan membawa terang Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.